Teman-teman, saat teduh edisi 4 ini, Kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan 25 sangat relevan dengan kehidupan kebanyakan kita. Apalagi hari-hari ini. Ya, Israel mengeluh, mereka menangis, mereka berseru-seru kepada nama Tuhan, sebab penderitaan mereka di Mesir sudah tidak tertahankan lagi. Mungkin saat ini kita juga punya jeritan hati yang rasanya sudah tidak dapat lagi kita tanggung. Saya melihat ada banyak air mata yang tertumpah akhir-akhir ini. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bisnis, rumah tangga yang seakan berada di ujung tanduk, suami yang bermasalah atau istri yang bermasalah, anak yang menjadi pecandu narkoba atau terlibat hutang yang bertumpuk-tumpuk, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Tetapi itu hanya sebagian kecil saja. Apapun air matamu, saat teduh ini dapat menjadi peneduh jiwamu. 3 ayat dalam Kitab Keluaran pasal 2, ayat 23 sampai dengan 25 berbunyi seperti ini. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Di pasal sebelumnya, pasal pertama, umat Israel mengalami perubahan yang tidak terduga. Ketika Yusuf masih hidup, Tuhan memakmurkan mereka. Mereka bertumbuh secara populasi, jumlah mereka menjadi berlipat kali ganda dalam waktu yang singkat. Goshen, tanah di mana mereka tinggal, adalah wilayah yang subur. Israel tumbuh menjadi etnis yang makmur, yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika Yusuf meninggal, terjadi perubahan politik. Firaun yang baru melihat bangsa Israel sebagai ancaman, lalu menjadikan mereka budak dan menempatkan pengawas yang kejam. Tiba-tiba bangsa Israel mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan bahwa itu harus mereka alami. Tetapi seakan semua itu belum cukup, Firaun mengeluarkan perintah yang lebih mengerikan lagi. Dia memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh bayi laki-laki Israel yang lahir. Tetapi ketika tidak berhasil, dia perintahkan rakyatnya untuk membuang setiap bayi laki-laki Israel ke dalam sungai Nil. Jadi, mereka memang punya alasan yang sangat kuat untuk menangis, untuk mengeluh, untuk berseru-seru kepada Tuhan, berteriak, meminta pertolongan kepada Allah. Dan puji Tuhan, ayat 23 mengatakan, teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi, jangan tidak berdoa kepada Tuhan. Jangan tidak membawa semua beban masalah kesulitanmu kepada Tuhan. Karena doamu pasti sampai kepada Tuhan. Dalam 3 ayat yang pendek ini, ada 4 tanggapan Tuhan yang kita bisa jadikan sebagai pelajaran. Yang pertama, Allah mendengar. Ayat 24 berkata, Allah mendengar mereka mengerang. Saya senang dengan bagaimana Alkitab mengungkapkan betapa Allah kita maha mendengar. Yesaya misalnya, dia mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia yang menciptakan telinga, pastilah dia yang memiliki kemampuan untuk mendengar semua yang menjadi keluh kesah kita. Jadi, berdoalah. Jangan hanya mengeluh, jangan hanya merasa menderita, jangan hanya merasa bahwa hidup itu berat, tetapi berdoalah. Allah maha mendengar. Yang kedua, Allah mengingat. Ayat 24 juga berkata, lalu dia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah pernah menyampaikan kepada Abraham apa yang akan terjadi dengan keturunannya di suatu hari nanti.
bahwa keturunannya akan tinggal sebagai seorang asing di negeri yang asing. Tetapi Allah juga berjanji bahwa Allah akan membawanya keluar dari negeri itu suatu hari nanti. Dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 dan 14 dikatakan, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Allah pasti mengingat janjinya. Nabi Yesaya memiliki cara untuk mengungkapkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Dalam Yesaya pasal 49, Tuhan berfirman, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Pegang teguh janjinya, imani, doakan, Tuhan pasti akan menggenapinya. Yang ketiga, Allah melihat. Ayat 25 berkata, maka Allah melihat orang Israel itu. Ya, penderitaan mereka Allah melihat. Kekejaman orang Mesir Allah melihat. Setiap pukulan yang dilayangkan mandor Mesir kepada orang Israel, Allah melihat. Setiap cambuk yang dicambukkan ke tubuh orang Israel, Allah melihat. Ketika bayi laki-laki Israel dibuang ke sungai Nil, Allah juga melihat. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak melihat. Semua yang kita alami dan semua yang kita rasakan, Tuhan melihat. Pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-9, dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Jadi jangan pernah ragu bahwa hidupmu ada di dalam pengawasan Tuhan. Yang keempat, Allah memperhatikan. Ayat 25 bagian yang terakhir berkata, dan Allah memperhatikan mereka. Ya, ini adalah kabar baik. Tuhan memperhatikan. Apa yang Tuhan perhatikan? Semuanya. Tuhan memperhatikan penderitaan umatnya, rasa sakit mereka, rasa kehilangan mereka, kesedihan mereka. Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan memperhatikan kelemahan mereka, ketidakberdayaan mereka, seberapa mereka punya daya juang, iman mereka, kesanggupan mereka untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan Mesir, Tuhan memperhatikan Fir'aun, dan kekuatan yang mendukung mereka. Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan memperhatikan kesiapan Israel untuk dibebaskan dari perbudakan Mesir. Jika dalam hidup ini kita memiliki Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengingat, Tuhan yang melihat, dan Tuhan yang memperhatikan, maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah saat Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu penderitaan. Pertolongan Tuhan pastilah akan datang. Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Percayalah, bertahanlah di dalam pencobaan. Selepas badai, pastilah akan ada pelangi kasih Tuhan. Selepas penderitaan, pastilah akan datang kebahagiaan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.